putusan Mahkamah Konstitusi 90 adalah putusan yang sudah menjadi hukum, terlepas dari pro dan kontra, terlepas dari sifat kontroversinya, tetapi dia telah menjadi hukum yang tidak dapat berubah ataupun ditinjau kembali ataupun direview kembali sebagaimana mestinya. Begitupun dengan putusan MK-MK. Putusan MK-MK itu sifatnya untuk menghukum secara etik dan tidak bisa membatalkan apa yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Iya, memang kalau dari sisi hukum acara Mahkamah Konstitusi, kita tidak mengenal adanya mekanisme peninjauan kembali atau mekanisme banding atau mekanisme kasasi, gitu ya. Makanya dalam desain Undang-Undang Dasar itu, sifat putusan Mahkamah Konstitusi itu tingkat pertama dan terakhir dan bersifat final and binding. Kemudian corak atau karakter dari putusan itu mempunyai daya ikat yang bersifat erga omnes. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan putusan yang dianggap atau ditengarai berpotensi menimbulkan masalah, apa yang harus dilakukan? Nah, persoalan menguji kembali atau mendaftarkan ulang itu sah-sah saja secara hukum, dibolehkan ya, sepanjang memang itu digunakan dengan batu uji yang berbeda. Karena jangan juga nanti akhirnya mahkamah berpendapat bahwa karena ini telah diputus, akhirnya menjadi nebis in idem, gitu ya. Tapi untuk menghindarkan nebis in idem itu pintar-pintarnya pemohon untuk menguraikan alasan kenapa sampai dia harus diuji kembali. Apakah dalam objek yang sama atau yang berbeda, ataukah menguji kembali dalam konteks memperjelas status putusan yang sudah dikeluarkan atau putusan existing yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, itu sepenuhnya terpulang kepada mahkamah untuk menilai relevansi dari permohonan itu yang diajukan kepada mahkamah. Tapi bahwa ada semacam format hukum yang baku yang telah diatur, yang diformatting sedemikian rupa dalam hukum acara itu, kita tidak mengenal adanya satu tinjauan atau satu mekanisme untuk mereview apa yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi persoalan itu persoalan kreasi saja dari orang per orang atau badan hukum publik atau privat dan segala macam yang merasa ada semacam kerugian konstitusional dengan berlakunya putusan itu. Terserah saja. Tapi saya berpendapat bahwa itu terpulang kepada hakim untuk menilai relevansi daripada permohonan baru. Apakah permohonan baru itu dalam konteks mengajukan perkara baru, tetapi substansi ataupun isinya itu mempunyai resonansi dengan putusan terdahulu, itu biasanya terpulang kepada pemohon untuk bagaimana menguraikan dalam argumentasi hukum dan argumentasi konstitusionalnya, kenapa sampai adanya permohonan baru yang punya relevansi dengan putusan ataupun status hukum yang ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu. Jadi lagi saya berpendapat itu terpulang kepada hakim, ya, hakim panel untuk memeriksa legal standing, kemudian alasan-alasan hukum, ya, argumentasi yang mendasarinya, sehingga dengan demikian apakah perkara itu dianggap layak untuk diperiksa kembali, apakah perkara itu diperiksa kembali yang punya irisannya dengan status putusan terdahulu atau seperti apa, itu biasanya lazimnya itu terpulang kepada majelis pemeriksa perkara itu. Iya, sebenarnya putusan MK-MK itu sebenarnya sudah merupakan langkah yang baik ya. Kami mengapresiasi begitu Constitution Administrative Law Society sebenarnya mengapresiasi putusan yang diberikan oleh MK-MK, meskipun begitu ya,